Yoo-hoo! So, I'll show you. I'm sorry. is that Yeah, some things never change. Ember, come back! He's trying to muscle these guys into selling their company. Banning says that their water systems are in danger. I can barely make out what he's saying. Do you want to listen to this? What do you think that means, sir? Do you see just a little professionalism? What are you doing? What's with the jumpy? Stop pushing! Don't let go! Di awal film, kita akan diperlihatkan perusahaan air minum terbesar di Amerika. Mereka telah mengoplos obat-obatan di dalam air minum tersebut tanpa sepengetahuan pemerintah. Penjualan yang sangat menakjubkan membuat seseorang menjadi kaya raya. Kemudian, salah satu dari pegawai mereka telah disusupi oleh seorang intelijen dari pemerintah. Dia yang terus saja mendapatkan barang bukti. Namun sayang sekali agen tersebut telah diringkus oleh mereka. Hello, Agent Wallace. Aqua la vista, baby. Di sisi lain, kita akan melihat dua pemuda yang sedang memperhatikan seorang wanita. Mereka berdua sedang beradu untuk menembak wanita cantik tersebut. Salah satu pemuda ini dialah yang bernama Jimmy Tong, seorang laki-laki blasteran Amerika Cina yang sekarang bekerja di tempat ini. Melihat wanita cantik di galeri seni, sehingga Jimmy Tong akan mengungkapkan rasa cintanya kepada wanita ini. Setelah mempersiapkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan, dia pun akan melakukan pendekatan terhadap wanita ini. Namun sayang sekali, Jimmy malah salah tingkah. Hi. Hi. Pretty colors. Will you excuse me for just one moment? Kesempatan satu-satunya untuk mengajak makan malam telah gagal, sehingga Jimmy langsung kembali ke mobilnya. Dialah seorang supir taksi. Hi, hello. Where are you? Whoa, hey, whoa, not the face. Oh, you're scared now? Training wheels. Go get. Wow. Setelah kerusuhan tersebut, Jimmy langsung mendapatkan pelanggan untuk menuju ke suatu tempat. Dia langsung menantang Jimmy untuk membayar 2 kali lipat asalkan dia bisa tepat waktu. Double the meter. You serious? Okay. Yeah.
memang supir taksi yang sangat gila. Kehebatan Jimmy yang telah terbukti oleh seorang wanita ini langsung diberikan sebuah penawaran. Dia akan mendapatkan pekerjaan lebih baik besok. Morning, 7 a.m. You'll be driving Clark Devlin, Mr. Tom. Singkat cerita, keesokan harinya karena bayarannya lebih mahal, akhirnya Jimmy langsung bertemu dengan seorang wanita kemarin, memberikan sebuah penawaran yang sangat menarik, gaji yang sangat besar. Wanita inilah yang bernama Stena, langsung memberikan sebuah informasi bahwa dia akan menjadi supir pribadi seseorang kaya raya. Singkat cerita, akhirnya Jimmy langsung berganti pakaian dan bekerja. I'm not a professional driver, but I'd always try moving. Kemudian kita akan beralih ke markas CIA, di mana mereka telah menemukan sebuah mayat. Diduga itu adalah seorang intel yang telah memata-matai di tempat ini. Salah satu dari mereka telah mengungkap bahwa orang tersebut telah dibunuh. He was murdered. No blame, sir. So you don't think he drowned? He died of thirst. Thirst. Kepala intelijen langsung berfokus kepada seorang wanita yang bernama Devlin. Dia langsung mengatakan kepada kepala intel bahwa laki-laki tersebut tidak tenggelam di dalam air, melainkan ada seseorang yang telah membunuhnya. Sehingga Devlin langsung ditugaskan. We could use your talents. You interested? You might just become Clark Devlin's next. Kemudian kita kembali lagi kepada Jimmy. Dia yang telah bersama seorang laki-laki bernama Clark Devlin, seorang saudagar kaya raya yang sekarang selesai belanja, mengatakan kepada Jimmy bahwa dia telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, jangan sampai membuat kesalahan, dan kita sekarang harus cepat bergegas. Singkat cerita, akhirnya Jimmy bekerja dengan baik bersama Clark Devlin. Dia yang sedang mempersiapkan jas yang sangat mewah dari Clark Devlin supaya bisa rapi terlihat. Namun ada satu jas yang sangat mewah yang berada di balik kaca. Kemudian tiba-tiba saja Clark Devlin langsung melarang untuk menyentuhnya. There is just one rule. Touch my tuxedo. I didn't. I said, Well, that's good for dinner. Kemudian mereka berdua pun langsung akan pergi ke suatu tempat, mampir di sebuah restoran drive-thru supaya bisa memesan makanan cepat saji. Dengan berbagai pesanan yang telah dibawa oleh Clark Devlin, mereka pun telah memberikan beberapa yang telah disediakan. Namun dalam makanan tersebut ada sebuah kode rahasia. Tiba-tiba saja penyerangan dimulai. watch out! Sungguh tanpa diduga, mobil Clark Devlin yang sekarang ditempeli oleh sesuatu, tiba-tiba saja skateboard langsung mengikutinya dari belakang. Devlin yang telah mengetahui bahwa di bawah skateboard tersebut ada bom waktu, memerintahkan kepada Jimmy untuk mengebut sejadi-jadinya, karena ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Sayang sekali, Clark Devlin yang terkena ledakan yang sangat parah sehingga dianya pun hampir tidak sadarkan diri, memberikan pesan kepada Jimmy untuk memakai jam tangannya karena ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh dirinya, mengganti kartu nama sehingga Clark Devlin tidak akan diketahui oleh siapapun. Disuruh untuk merahasiakan apa yang telah terjadi, jangan sampai siapapun yang tahu tentang kejadian ini. Singkat cerita, akhirnya Jimmy membawa Devlin ke sebuah tempat untuk bisa dirawat di rumah sakit ini. Ingat, ini adalah rahasia kita berdua.
Di sisi lain, kita akan diperlihatkan bos mafia. Dialah yang bernama Bos Bening, seorang laki-laki yang telah menguasai perusahaan air minum yang ada di Amerika. Dia langsung memberikan sebuah pernyataan dan akan melakukan uji coba bersama profesor, mengundang seseorang untuk melakukan investasi supaya dia mendapatkan keuangan yang sangat mewah. Namun ketika air tersebut telah diuji coba ke dalam laki-laki tersebut dengan efek samping yang sangat luar biasa, sehingga langsung mati. There's no profundity in salt. It's virulent. You're becoming as dry as... Have a little fetch the vacuum, won't you? Singkat waktu, kembali lagi kepada Jimmy yang telah pulang ke rumahnya Clark Delphine. Diberikan sebuah arloji yang sangat canggih, ternyata untuk membuka sebuah setelan jas yang sangat mewah. Dilihat-lihat jas ini adalah bukan jas biasa, sehingga Jimmy langsung menyentuhnya dengan sentuhan lembut. Tanpa basa-basi langsung dipakai. Tactical uniform experiment. Caution demolition mode. The tuxedo will consider any object. Canggih sekali. Dengan setelan jas tersebut, Jimmy mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Dia bisa melakukan aktivitas berbagai hal, bahkan bisa menempel di atas dinding. Tiba-tiba saja mendapatkan sebuah telepon genggam dalam saku jas tersebut. Ternyata itu adalah Stena yang memberikan sebuah misi kepada Clark Delphine. Sedangkan yang telah menerima telepon adalah si Jimmy. Tanpa basa-basi, Stena langsung memerintahkan untuk memberikan sebuah misi. Code is nice rack. Forgot my bra. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Dalblin yang sudah berada di suatu tempat di mana mereka akan bertemu dengan Clark Delphine. Ternyata itu adalah si Jimmy yang sedang menyamar menjadi Clark Delphine. Dua-duanya adalah orang baru dalam agensi, sehingga mereka berdua belum pernah bertemu. Jimmy yang sedang merahasiakan tentang keberadaan Clark Delphine, dia pun akan menggantikannya untuk sementara, supaya kerahasiaan Clark Delphine telah tertutup. Kemudian dengan jam tangan dan jas mewah yang telah dipakai, Jimmy telah mendapatkan ide. Memang canggih sekali, sehingga mereka pun langsung mendapatkan sebuah informasi masuk ke dalam markasnya si Bening. Alat penyadap yang telah ditembakkan dari salah satu mereka. Semua perkataan termasuk juga rekaman telah berada di tempat ini, sehingga mereka pun telah mengetahui apa yang telah direncanakan oleh si Bening. Dan ini sangatlah berbahaya sekali. Namun sayangnya posisi mereka telah diketahui. I can barely make out what he's saying. Do you want to listen to him? What do you think that means, sir? Do you think just a little professionalism? What are you doing? What's with the jumpy? Stop pushing! Don't let go! No!
Sungguh tanpa diduga, misi pun telah gagal. Dalblin langsung ngabret menggunakan mobil supaya seluruh para konco-konconya tidak mulai menyerang. Namun tiba-tiba saja Jimmy berlari menggunakan teknologi yang sangat canggih. How did you stop? What the hell is wrong with you? Would you stop that? Dikira Kak Delvin ataupun si Jimmy telah mati karena jatuh dari ketinggian. Dalblin yang sangat kesal dalam misi pertamanya telah gagal, sehingga dia pun akan memukul si Jimmy. Lalu tiba-tiba Stay away! Singkat cerita, Jimmy yang sekarang kembali lagi ke rumah sakit untuk menengok keadaan Clark Delvin apakah dia sudah baikan. Namun tiba-tiba saja Stena langsung memberikan hubungan telepon kepada Jimmy yang diduga itu adalah Clark Delvin untuk mendapatkan sebuah misi baru. Jangan sampai lengah kembali karena Stena akan mengirimkan ke suatu tempat dan melanjutkan pengintaian bos Benny. Mr. Clark, What are you doing? Security! Singkat cerita, keesokan malam harinya, di mana Jimmy yang sekarang masih menyamar bertemu kembali dengan Dalblin. Dia yang akan mengikuti acara orkestra dan menyogok penjaga pintu dengan uang $3 saja. Untungnya penjaga itu langsung kepincut. Namun beberapa penjaga belum bisa dilewati, di mana Dalblin langsung membuka jasnya memperlihatkan dua gunung yang sedang menggantung, sehingga dia pun telah lolos dari penjaga. Tetapi Jimmy melihat ada sesuatu yang sangat mencengangkan karena artis terkenal ada di tempat ini. Namun tiba-tiba saja Jimmy malah membuatnya pingsan. You got a nice wreck. So, you killed James Brown. Memang tingkah konyol si Jimmy. Artis tersebut malah di Smackdown sampai pingsan, sehingga acara utama akan segera dimulai. Jimmy pun merasa panik. Kemudian situasi orkestra di panggung utama yang sekarang akan menyambut artis tersebut. Ketika namanya telah dipanggil, malah si Jimmy yang nongol di belakang tirai. Dengan teknologi yang dipakai oleh si Jimmy, akhirnya semua orang pun langsung bergoyang. Get on up, y'all. Stay on the scene. Get on up. No. Stay on the scene. Like sexy king. Right on. Right on. Sungguh tanpa diduga, 100% konyol, di mana si Jimmy malah memberikan bokong kepada bos Benny. Sampai-sampai pacarnya si Benny telah terpincut dengan bokongnya si Jimmy. Kemudian ketika acara orkestra itu bubar, di mana Jimmy langsung mendekati seorang wanita yang bernama Charlie, diduga itu adalah pacarnya si Benny. Melihat apa yang telah dilakukan oleh si Jimmy memang sangat mengesankan sekali, sehingga hatinya si Charlie langsung cenat-cenut. Dengan begitu, Charlie langsung membisikkan sesuatu untuk datang ke kamar hotelnya. In room 7268. Selang beberapa lama kemudian, ketika tengah malam, sebuah hotel mewah yang akan disadap oleh si Jimmy. Dia yang sudah bersiap-siap, Dalblin yang sedang melakukan persiapan dan akan melakukan pengintaian di bawah hotel. Akhirnya aksi pun dimulai. Yuhu. So, I'll show you. Sorry. Take it back.
some things never change. Edward, come back! Sungguh taktik yang sangat jitu, di mana si Charlie sempat menceritakan tentang jadwalnya si Benny. Dia akan memberikan sebuah pesta mewah di rumah kediamannya. Mereka pun langsung menyusun rencana untuk bisa menyusup ke dalam pesta tersebut. Namun ini adalah resiko yang sangat berat. Yang jelas pengamanannya pun akan semakin ketat. Tetapi di mana Jimmy yang sekarang mempunyai jiwa arogan, dia pun akan siap untuk melakukan hal seperti ini supaya bisa menyelamatkan semua orang. Karena perusahaan si Benny itu sangatlah berbahaya. Tonight. No. You're so good at this. Why don't you tell me something about me? Kemudian Stena yang sedang melakukan pengintaian pergerakan mereka berdua, ternyata dia telah mengetahui bahwa Clark Delphine itu adalah si supir, yaitu Jim itu. Singkat cerita, pesta yang sangat mewah, semua orang telah berjoget, di mana Jimmy dan Delbelin telah menyusup ke sebuah tempat. Terlihat ada sesuatu yang sangat mencurigakan dalam kolam renang tersebut. Ternyata itu adalah ruangan rahasia. Mereka pun langsung bergegas. Sungguh tanpa diduga, ternyata memang betul ini adalah sebuah ruangan yang menjadi operasinya si Benny. Semua mata air yang telah dikumpulkan dari berbagai pegunungan telah berkumpul di tempat ini dan akan disalurkan ke berbagai negara. Dengan berbagai air kemasan, mereka akan menjualnya ke suatu tempat. Namun sayang sekali, pergerakan mereka berdua telah diketahui oleh para penjaga dan belum sempat mengetahui apa yang terjadi di dalam sini. Mereka pun harus bergegas. Kemudian mereka berdua telah kembali ke pesta yang sangat meriah. Jimmy yang mengatakan kepada Delbelin harus bergegas, namun tiba-tiba saja Stena telah memberikan informasi kepada Delbelin bahwa dia telah berdiri bukan dengan Clark Delphine, tetapi seseorang yang telah menyamar. Akhirnya Delbelin langsung membawa Jimmy ke suatu tempat dan menodong senjata. Take off your clothes. Off your clothes. Hey, you out here. Slow down. Any more of your lies? Now give me the watch and the shoes. Now where? Memang sia sekali, di mana Jimmy belum sempat menjelaskan apa yang telah terjadi. Delbelin malah menodongkan senjata dan meninggalkan, membuka jas mewah termasuk juga dengan teknologi yang sangat tinggi supaya bisa diambil. Ketika Delbelin akan keluar, tiba-tiba saja anak buahnya Benning telah menangkapnya dan langsung dibawa ke bos. Look, I'm here because of you. Just your size. Situasi pun semakin darurat. Delbelin telah memberikan sinyal ke markas untuk meminta tolong. Sedangkan di sisi lain Jimmy yang telah pulang ke rumahnya Clark Delphine, dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa merenung apa yang akan dilakukan oleh mereka. Namun tiba-tiba saja dia teringat beberapa catatan, termasuk juga bros yang telah diberikan oleh si Charlie. Ternyata mendapatkan sebuah kesamaan. Kemudian tanpa sengaja, di mana Jimmy telah menemukan sebuah jas berteknologi tinggi yang lain dan langsung dipakai. Tell your boss, Clark Devlin is back. Di sisi lain kita diperlihatkan bos Benning yang telah memakai jas teknologi yang sangat tinggi yang telah diberikan oleh Delbelin. Seketika dia telah mendapatkan sebuah kekuatan super bahwa dia sudah menjadi berbeda. Hey, what the hell is this? Semua penjaga yang ada di tempat ini telah menangkap si Jimmy. Dia yang sekarang sedang disandra. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Operasi pun mulai terdeteksi, di mana mereka akan menyalurkan beberapa obat ke dalam cairan yang sudah disediakan oleh mereka supaya bisa meningkatkan penjualan, dan ini sangatlah berbahaya sekali.
Die extraordinary death. James Thomas. Situasi pun semakin genting, di mana Bos Benning telah memerintahkan kepada Profesor untuk mengeluarkan zat aktif yang ada di dalam mereka. Namun sayangnya Dalbelin telah merusak mesin untuk membuka gerbang seluruh para serangga itu, karena salah satu zat aditif yang akan menjadi campuran air kemasan mereka, salah satunya adalah dari serangga. Sehingga serangga-serangga yang sudah dimatangkan oleh Bos Benning akan dibuka secara paksa. Namun dia terus saja berusaha untuk melawan. Ya, memang pukulan yang sangat menyakitkan sehingga Bos Benning sampai pingsan. Namun seluruh serangga yang telah dikeluarkan dari sarangnya semuanya pun telah terbang bebas. Tetapi Dalbelin mengatakan ada induk serangga yang tidak boleh terlepas supaya semuanya tidak bisa tercampur. Sayangnya toplesnya telah pecah. You dropped it. Don't move! Sungguh tanpa diduga, jikalau andai kata serangga-serangga tersebut memberikan sebuah zat ke dalam cairan tersebut, yang jelas semua orang pasti akan mati, seperti apa yang dilakukan kepada Bos Benning. Untung saja seluruh para intelijen telah datang memberikan terima kasih kepada Jimmy Tong bahwa dia telah menyelamatkan dunia. Help the United States of America. I feel exactly the same way, soldier. Man down, people. There is one thing you can do for me. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, permintaan Jimmy Tong sebagai orang biasa ingin memberikan sebuah pengawalan terhadap seluruh para intel. Karena hari ini Jimmy Tong akan mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang wanita yang sudah bertahun-tahun memendam rasa, sehingga seluruh para intel pun langsung memberikan sebuah jalan dan mengamankan situasi supaya Jimmy berhasil. Namun semua suara yang ada dalam telinga Jimmy semuanya pun terus saja berbicara, sehingga konsentrasi Jimmy menjadi buyar. Ditambah lagi gugup yang gemetar dalam dada, akhirnya dia telah gagal. I hate to say this, Jimmy, but Voice is screaming in my ear. Hey, if You're the love of my life. get out. Pretty sure he crapped his pants, people. Terminating this mission. Pack it up and roll home. Sungguh sangat disayangkan, persiapan berhari-hari untuk melakukan acara ini di mana telah gagal akibat Jimmy Tong sangatlah gemetaran terhadap seorang wanita cantik. Terlihat Dalbelin yang sekarang sudah berada bersama Jimmy, dia pun mengatakan bahwa memang Jimmy adalah orang yang sangat cemen, tidak bisa mengungkapkan rasa cintanya. Tiba-tiba saja Jimmy langsung menembak Dalbelin. Hello, you want to have a coffee? Coffee. I love coffee. Is that your happy face or your horny face?
Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semua para penonton setia ke DAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Seorang supir taksi biasa yang telah bertemu dengan saudagar kaya raya, ternyata dia adalah seorang intelijen yang mempunyai jas kekuatan berteknologi tinggi, sehingga dia bisa bertarung dan melakukan apapun dengan sesuka hati untuk menangkap seorang penjahat bos mafia. Dengan begitu, dia menjadi seorang pahlawan. Memang film yang sangat seru sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama DAGC. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.